Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya Novana Hanifan, mahasiswa jurusan Tadris Kimia YIN Batu Sangkar. Dan di sini saya akan membahas mengenai apa sih sistem periodik unsur itu. Nah, untuk itu tetap ikuti terus ya channel saya dengan nama Nova Hanifan. Nah, pada kali ini saya akan membahas sebenarnya apa sih sistem periodik unsur itu. Di sini seperti yang kita ketahui bahwa sistem periodik unsur merupakan susunan unsur-unsur berdasarkan urutan nomor atom dan kemiripan sifat unsur-unsur tersebut. Di slide sudah saya tampilkan susunan daripada sistem periodik unsur tersebut. Nah, berdasarkan susunan dari sistem periodik tadi, maka kita dapat menentukan format daripada sistem periodik unsur tersebut. Di mana pada formatnya, sistem periodik itu yang pertama dalam satu kotak, sistem periodik memuat nomor atom, lambang unsur, dan juga nomor massa. Terus yang kedua, kotak tersebut membentuk barisan horizontal atau biasa dikenal dengan periode, dan juga barisan vertikal yang biasa dikenal dengan golongan. Selanjutnya untuk golongan 1A sampai dengan 8A itu merupakan golongan utama, sementara untuk golongan 1B sampai dengan golongan 8B itu merupakan unsur logam transisi, sedangkan untuk dua unsur di bawah itu ada unsur laktanida dan antanida yang biasa disebut dengan unsur logam transisi dalam. Nah, pada dasarnya, unsur-unsur yang terdapat dalam sistem periodik unsur memiliki sifatnya masing-masing. Ada yang bersifat logam, non-logam, dan juga metaloid. Untuk unsur-unsur yang bersifat logam memiliki ciri-ciri berupa konduktor panas yang baik dan dapat menghantarkan arus listrik dengan baik. Selanjutnya yaitu biasanya dapat ditempa. Lalu titik lelehnya itu cenderung lebih tinggi dan cenderung melepaskan elektron pada unsur-unsur non-logam. Sementara untuk unsur yang memiliki sifat non-logam itu dia biasanya non-konduktor dan tidak dapat menghantarkan arus listrik dengan baik dan biasanya tidak dapat ditempa. Lalu kebanyakan berwujud gas pada suhu kamar dan juga cenderung menerima elektron dari unsur logam. Sementara untuk unsur yang memiliki sifat metaloid itu biasanya unsurnya itu memiliki sifat-sifat seperti logam dan non-logam. Nah, pada sistem periodik ini terdapat jari-jari atom, di mana jari-jari atom ini merupakan setengah dari jarak antara dua inti dari dua atom logam yang sejajar atau dalam sebuah molekul diatomik, di mana dalam satu golongan dari atas ke bawah, jari-jari atom cenderung semakin besar sebagaimana pertambahan kulit elektron. Sedangkan dalam satu periode, dari kiri ke kanan, jari-jari atom cenderung semakin kecil sebagaimana pertambahan muatan inti efektif. Nah, selain jari-jari atom, dalam sistem periodik juga terdapat yang namanya energi ionisasi, di mana energi ionisasi merupakan energi yang diperlukan oleh sebuah atom atau ion dalam fase gas untuk melepaskan sebuah elektron. Pada energi ionisasi ini, dalam satu golongan dari atas ke bawah, energi ionisasi pertama cenderung semakin kecil, sebagaimana jarak dari inti ke elektron terluar yang bertambah, sehingga tarikan terluar oleh inti berkurang. Sedangkan dalam satu periode dari kiri ke kanan, energi ionisasi pertama cenderung semakin besar, sebagaimana pertambahan muatan inti efektif, sehingga tarikan oleh inti bertambah. Nah, selanjutnya yaitu afinitas elektron, di mana afinitas elektron ini merupakan kuantitas perubahan energi ketika sebuah atom atau ion dalam fase gas menerima sebuah elektron. Pada afinitas elektron ini, dalam satu golongan dari atas ke bawah, afinitas elektron cenderung semakin kecil. Sedangkan dalam satu periode dari kiri ke kanan, afinitas elektron cenderung semakin besar.
Selanjutnya yaitu elektronegativitas, di mana elektronegativitas ini merupakan ukuran kemampuan suatu atom dalam sebuah molekul yang keadaannya itu berikatan untuk menarik elektron kepadanya. Nah, untuk elektronegativitas ini, dalam satu golongan dari atas ke bawah, elektronegativitas cenderung semakin kecil. Sedangkan dalam satu periode dari kiri ke kanan, elektronegativitas ini cenderung semakin besar. Nah, dari penjelasan saya tadi, jangan salah lagi ya teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai golongan dan periode suatu atom, di mana untuk menentukan golongan dan periode suatu atom, kita harus melakukan konfigurasi elektron terlebih dahulu. Konfigurasi elektron ini bertujuan agar kita mengetahui elektron valensi atau kulit terluar dari atom tersebut. Pada konfigurasi elektron ini, elektron valensi itu akan menentukan golongan. Sedangkan untuk periodenya itu dilihat dari jumlah kulit yang terisi. Untuk menentukan golongan dan periode suatu unsur, kita dapat melakukannya dengan dua cara. Yang pertama yaitu menentukan golongan dan periode suatu unsur dari konfigurasi elektron model board, di mana ada ketentuan dari konfigurasi model ini, yaitu banyaknya elektron pada kulit K atau kulit pertama adalah 2 elektron. Sedangkan untuk kulit L atau kulit kedua itu berisi sebanyak 8 elektron. Untuk kulit M atau kulit ketiga itu berisi 18 elektron. Sedangkan untuk kulit N atau kulit keempat itu berisi 32 elektron. Nah, di sini kita akan membuat konfigurasi elektron atom Li, di mana Li ini bernomor atom 3, sehingga kita konfigurasikan menjadi 3 Li sama dengan 2,1. Pada kulit pertama berisi 2 elektron dan pada kulit kedua berisi 1 elektron. 1 elektron itu merupakan elektron valensi karena merupakan kulit terluar dari konfigurasi tersebut. Sedangkan untuk periodenya itu 2. Kenapa? Karena kulit yang dipakai itu adalah kulit L atau kulit kedua, sehingga pada konfigurasi atom Li ini didapatkanlah Li itu termasuk ke dalam golongan 1 dan periode 2. Di mana untuk konfigurasi elektron model board ini hanya menentukan periode dan golongan saja, namun tidak bisa menentukan jenis golongannya, apakah suatu unsur tersebut termasuk ke dalam jenis golongan A atau golongan B. Yang kedua yaitu dengan menentukan golongan dan periode suatu unsur dari konfigurasi elektron model mekanika kuantum. Untuk menentukan golongan dan periodenya itu ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu jika konfigurasi elektron berakhir pada subkulit S atau P, maka unsur tersebut berada dalam golongan A. Sedangkan jika konfigurasi elektron berakhir pada subkulit D, maka unsur terletak pada golongan B. Dan jika konfigurasi elektron berakhir pada subkulit F, maka unsur berada pada golongan lactanida dan antanida. Nah, untuk menentukan golongan dan periode dengan menggunakan cara konfigurasi elektron model mekanika kuantum, kita ambil contoh Mg, di mana Mg ini memiliki nomor atom 12. Sehingga kita buat dulu konfigurasi elektronnya. Seperti yang bisa teman-teman lihat, di situ sudah ada 12 Mg sama dengan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Mg ini termasuk ke dalam golongan 2A dengan periode 3. Mengapa?
Karena elektron valensi berada pada kulit es. Seperti yang sudah dikatakan tadi, kalau berada di kulit es, itu berarti termasuk kepada golongan A. Lalu elektron valensi pada subkulit es itu adalah 2, sehingga Mg berada pada golongan 2A. Dan elektron valensi terdapat pada kulit terluar dengan nilai 3, sehingga Mg berada pada periode ketiga.